Teman-teman semua, jadi kita kembali lagi ke Kapiler Edukasi. Hari ini kita akan ngobrol-ngobrol dengan Kak Eko. Halo Kak Eko. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, jadi adik-adik perkenalkan, ini salah satu teman Kak Rizky, namanya Kak Eko, yang orangnya tuh leadership-nya oke banget kayak gitu. Pernah jadi ketua OSIS, salah satu Alhamdulillah. jadi mahasiswa yang melanglang buana di luar negeri juga dengan berbagai macam prestasi. Kali ini kita akan ngobrol-ngobrol sama Kak Eko terkait tentang pengalaman hidupnya, bagaimana sih menjadi pemimpin yang baik kayak gitu. Gitu ya Kak Eko ya. Oke, boleh. Siap Kita kalau gitu. sharing ya. Yes. Siap. Jadi Kak Eko, kita mulai aja. Pertama-tama nih Kak Eko untuk memperkenalkan dirinya dulu kayak gitu. Siapa sih Kak Eko ini, tinggal di mana kayak gitu. Lalu juga kesibukannya terutama sedang apa saat ini. Oke, monggo Kak Eko. Oke, halo Assalamualaikum adik-adik semua. Semoga di Ramadan kali ini kita tetap semangat belajar walaupun harus dari rumah. Tapi insya Allah itu nggak mengurangi ya kemampuan kita dan kemauan kita untuk terus belajar. Nah, perkenalkan, nama kakak Ahmad Eko Prabowo. Adik-adik panggil Kak Eko aja, nggak apa-apa ya. Kakak ini aslinya dari Cirebon, tapi besar di Tangerang ya. Jadi kalau ke Cirebon itu paling cuman ya sesekali dalam setahun gitu ya, cuma numpang lewat doang gitu ya. Tapi besarnya di Tangerang gitu. Jadi kalau secara antropologis saya ini orang Tangerang walaupun keturunan Cirebon. Oke ya, saya sekolah ya, belajar dari TK sampai SMA itu di Tangerang. Dan waktu kelas atau SMA yaitu satu sekolah dengan Kak Rizky. Nggak cuma satu sekolah, satu kelas gitu ya, di kelas 1 waktu itu ya. Oke, kemudian melanjutkan kuliah, alhamdulillah dapat kesempatan untuk menimba ilmu di Universitas Indonesia dan lulus tahun 2015 dengan target-target yang sudah direncanakan sejak kelas 3 SMA, alhamdulillah. Gitu. Dan sekarang kesibukannya saya ini konsultan, teks konsultan, dan juga sebagai asisten dosen. Kenapa kok 2? Karena sebenarnya secara pribadi cita-citanya itu pengen jadi pengajar. Ya, pengajar entah pengajar apapun, yang penting ngajarin orang gitu ya. Kenapa jadi pengajar atau dosen? Karena dengan menjadi dosen, kita dapat 3 hal nih. Yang pertama, income. Orang bekerja pasti memenuhi kebutuhan hidup ya, cari penghasilan. Yang kedua adalah ilmu. Kalau kita ada di lingkungan akademik, kita akan terus mengembangkan pengetahuan dan kemampuan kita. Dan yang ketiga adalah ibadah. Ingat ya, ilmu yang bermanfaat adalah salah satu amal yang nggak akan pernah putus. Ya, mungkin itu aja ya untuk perkenalannya. Nanti kita bisa sharing lebih dalam. Oke, Kak Eko. Wah, mantap nih. Kak Eko ternyata dual mode ya, sambil sebagai konsultan juga sebagai asisten dosen dengan nilai hidup 3I Kak Eko ya, income, ilmu, dan ibadah. Ya, betul. Siap. Oke, kalau gitu Kak Eko, wah keren banget nih. Lanjut ya. Kak Eko, kan selama kita bersekolah ya, salah satu yang saya pernah amati adalah Kak Eko tuh pernah menjadi ketua OSIS gitu ya waktu SMA. Iya, nggak sengaja gitu ya. Sengaja. Nah, Kak Eko, boleh tahu nggak nih kenapa sih Kak Eko tuh mau gitu sibuk-sibuk di OSIS gitu kan, bahkan mau jadi ketua OSIS gitu kan? Bukannya jadi ketua OSIS tuh bikin capek Kak ya? Gitu. Kenapa sih Kak mau jadi ketua OSIS kayak gitu? Ya, sebenarnya kalau mau jadi ketua OSIS atau ketua apapun itu nggak pernah ada di target sih sebenarnya. Harus jadi ketua A, B, dan C itu enggak. Tapi targetnya itu lebih ke arah saya harus ngelakuin sesuatu. Besar kecilnya itu masalah nanti. Nah, ketika saya dulu ya, pertama kali itu waktu SMP, saya itu paling malu kalau ngomong di depan umum.
gemeteran ya. Pokoknya hafalan-hafalan yang udah dihafalin selama beberapa hari itu kalau udah ngomong di depan umum itu waktu SMP tuh hilang gitu. Nah, bicara depan umum kan salah satu modal yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Nah, tapi waktu SMP saya sangat pemalu, nggak bisa gitu ya. Tapi kemudian ada seorang guru ya yang entah dia menemukan sesuatu dalam diri saya dan dia selalu melatih saya. Dan akhirnya saya dipaksa untuk jadi ketua ROHIS waktu itu di SMP. Tapi kenapa saya dipilih gitu? Ya dulu saya SMP saya bandel. Saya pendiam tapi saya bandel gitu ya. Tapi disitulah saya mulai belajar bahwa ketika kita diberikan amanah, maka kita harus mencoba untuk memantaskan diri dengan amanah. Ya kan? Belajar memang nggak langsung prosesnya baik gitu ya. Ketika lulus dari SMP ke SMA ya saya ikut OSIS dan saya ikut OSIS pun nggak pernah menargetkan jadi ketua OSIS, jadi sekretaris atau ketua seksi pun nggak pernah. Yang penting saya punya satu lingkungan yang baik, di situ saya punya banyak teman dan saya melakukan sesuatu gitu ya. Jadi ya sebenarnya kita ini udah ada takdir yang memang kamu harus jadi ketua OSIS ya sudah, itu kan nggak bisa dihindari. Yang terpenting adalah gimana caranya ya supaya kita bisa memberikan kebermanfaatan gitu. Prinsipnya sih gini, kalau kita nggak bisa memberikan kebermanfaatan ya kita jangan nyusahin orang lain gitu. Nah dulu pas di OSIS ya alhamdulillah gitu ya, teman-teman ngasih kepercayaan. Ya kalau mau ditolak juga kemana, itu hasil musyawarah. Oke, berarti sebenarnya itu Kak Eko sebagai ketua OSIS itu tidak pernah menargetkan, tapi sebenarnya aktif di organisasi itu lebih ke arah sebenarnya latar belakangnya adalah untuk bisa meningkatkan kemampuan diri gitu ya. Awalnya di SMP itu pemalu, ternyata guru melihat bosnya kalau misalkan Kak Eko ini kalau misalkan mau supaya nggak terlalu pemalu harus aktif di organisasi gitu ya. Jadi ketua ROHIS kayak gitu, dan akhirnya ternyata berjalannya waktu dengan aktif di organisasi dengan prinsip bahwasanya kita harus memberikan manfaat. Ternyata Kak Eko diberikan kesempatan amanah gitu kan menjadi ketua OSIS gitu ya. Betul ya Kak Eko ya? Ya. Oke, jadi sebenarnya prinsip dasarnya adalah memberikan kebermanfaatan dan meningkatkan kemampuan diri dengan aktif di berbagai macam tempat dan menyelesaikan amanah gitu ya Kak Eko ya. Mantap. Oke Kak Eko, tapi kan ini ya terkait tentang amanah itu kan berat banget tuh Kak Eko kayak gitu kan. Gimana sih supaya saya tuh bisa menjalankan amanah, dan juga kan ketika gagal kan malu ya, apalagi kalau misalnya jadi ketua OSIS tuh dilihat banyak orang gitu, kalau misalkan salah tuh bisa diledekin. Kalau saya pribadi gitu kan khawatir gitu kalau misalkan ketahuan aib-aib saya dan akhirnya saya dibully kayak gitu. Atau gimana sih supaya bisa menjalankan amanah dengan baik gitu ya? Ya gini, saya nggak sependapat ya sama Dilan. Kalau kata Dilan itu rindu itu berat. Yang berat itu amanah ya, bukan rindu. Jadi amanah itu kan nanti bakalan dipertanggungjawabkan ya. Ingat, dipertanggungjawabkan. Yang terpenting buat diri kita adalah kita berusaha buat ngelakuin sesuatu yang baik ya, buat ngelakuin sesuatu hal yang baik yang dikatakan oleh Sayyidina Ali ya. Kamu tidak perlu menjelaskan siapa diri kamu kepada orang lain, karena orang yang menyayangi kamu nggak perlu itu, dan orang yang nggak suka sama kamu nggak percaya. Jadi lakuin aja yang terbaik. Kalaupun nanti misalnya ada orang yang nggak suka, ada orang yang mengkritik, ya, ada orang yang membuat teguran-teguran, ya itu terima aja. Itu bagian dari yang namanya dinamika dalam berorganisasi. Justru kalau organisasi flat-flat aja tuh nggak nyaman gitu, nggak berkembang kitanya. Ya, justru dengan adanya dinamisasi kayak gitu, seorang pemimpin bisa lebih mengembangkan kemampuannya lagi gitu. Nggak usah takut dengan yang namanya amanah. Ambil amanah. Kenapa? Gini, Kak Rizky punya uang 100.000, ya kan? Berapa banyak
teman yang bisa dibantu oleh Kak Rizky dengan uang 100.000. Ya kalau kita traktir aja 10.000, 10 orang kan. Betul. Tapi kalau misalnya kita jadi pemimpin, ya kita nggak harus mengeluarkan dengan uang pribadi, gitu ya. Tapi kita bisa menggunakan tanda tangan kita, kewenangan kita untuk memberikan manfaat, dan nggak cuma untuk segelintir orang, tapi bisa banyak orang gitu. Kayak Kak Rizky kan, bikin kapiler, Masya Allah gitu kan. Manfaatnya pasti dinikmati banyak. Yang menikmati itu, amin. Yang menikmati itu bukan cuma adik-adik yang ada di panti, enggak. Tapi orang terus niat berbuat baik tapi susah. Mau ke panti nggak tahu pantinya, ya. Mau ke ngasih sesuatu tapi bingung apakah sesuai dengan kebutuhan panti atau tidak. Nah Kak Rizky di sini memberikan satu platform, ya, cara gitu. Nah itu dia dengan kewenangannya. Ya Kak Rizky juga nggak mungkin tahu kan siapa-siapa aja yang telah menyumbang gitu satu-satu, nggak mungkin. Tapi dia pasti dapat nilai atau value dari apa yang dia ciptakan dan bermanfaat buat banyak orang. Yang berat itu amanah, bukan rindu. Ya. Oke, siap Kak Eko. Ya, berarti terkait amanah itu walaupun berat, ternyata dampak kebermanfaatan yang bisa kita hadirkan dari sana juga besar juga Kak Eko ya. Berarti ya, kalaupun ternyata ada mungkin masukan ataupun mungkin ada teguran dan hal lain semacamnya, itulah dinamika yang menjadi hal yang wajar gitu ya dalam sebuah organisasi, menjadi pemimpin, dan bahkan itu indikasi bahwasanya kita mungkin bisa akan berkembang lebih jauh lagi kayak gitu ya. Betul. Dan satu lagi, ketika kita ditegur, dikritik, nggak usah marah, nggak usah dendam, ya. Itu menunjukkan bahwa sebenarnya segitu rendahnya kita di mata Allah sebenarnya. Orang yang mengkritik inilah yang jadi penyeimbang, ya, supaya diri kita nih tahu posisi kita kalau di mata Allah tuh selalu rendah gitu. Gitu Kak Rizky ya. Siap Kak Eko, terima kasih banyak. Oke, ya Kak Eko, jadi itu ya sebagai pengingat juga ya, kalau misalkan kita mungkin disanjung, jadi melambung hatinya, perasaannya, tapi dengan mungkin pengingat gitu, teguran ataupun mungkin masukan dan lain, kita mengingatkan kita bahwasanya kita sebagai makhluk Allah gitu ya, kita masih banyak kurangnya gitu, nggak perlu sombong dan tetap rendah hati gitu ya. Betul.